Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup B, Paralel C, sesi C1, akan menerangkan mengenai praktikum mikrobiologi, yaitu modul pembuatan media dan penanaman jasad klinik. Yang pertama, perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ayu Septiafani, NPM 92, dan juga partner saya Randy Adi Pratama, NPM 93. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jasad renik atau biasa disebut sebagai mikroorganisme. Nah, dalam bumi ini tidak hanya terdiri dari makhluk hidup yang dapat dilihat oleh mata telanjang, tetapi ada juga mikroorganisme yang memerlukan alat tertentu untuk dapat melihat tersebut. Nah, mikroorganisme ini berukuran sangat kecil dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Mikroorganisme ini dapat berperan sebagai kawan dari manusia, yaitu membantu dalam produksi suatu makanan ataupun obat-obatan, tetapi juga bisa menjadi lawan, yaitu seperti virus yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu mengenai kegunaan jasad renik atau mikroorganisme. Nah, seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, di mana jasad renik itu bisa menjadi lawan dan juga menjadi kawan. Nah, ini merupakan beberapa kegunaan jasad renik dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu dalam pembuatan ronik, dalam pembuatan roti. Nah, dalam pembuatan roti, yeast digunakan sebagai bahan pengembang, yaitu untuk menghasilkan gas yang membuat adonan mengembang. Strain tertentu dari bakteri Saccharomyces cerevisiae ditambahkan ke dalam campuran tepung, air, garam, dan gula untuk membuat adonan roti tersebut menjadi semakin mengembang. Nah, selanjutnya yaitu pada fermentasi produk olahan susu. Nah, produk olahan susu ini sudah banyak macamnya di kehidupan manusia. Nah, dalam fermentasi produk olahan susu itu memerlukan bakteri-bakteri khusus agar menciptakan rasa dan juga komposisi serta kepadatan yang sesuai dengan keinginan dari manusia. Misalnya pada pembuatan yogurt, di mana membutuhkan bakteri Streptococcus cremoris, Streptococcus lactis, Streptococcus diacetylacis, Leuconostoc chytroforum, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bakteri tambahan yaitu seperti Lactobacillus vulgaris. Nah, dalam pembuatan keju juga memerlukan bahan tambahan bakteri untuk membuat rasa susu itu menjadi asam dan sedikit asin dengan kepadatan yang sesuai diinginkan. Kemudian untuk proses pembuatan cuka, di mana cuka ini berasal dari fermentasi etil alkohol yang difermentasi oleh bakteri asam asetat atau Acetobacter aceti yang mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat. Kemudian juga terdapat makanan kecap, di mana proses dari produksi kecap ini dilakukan secara bertahap dan menggunakan jasad renik berupa jamur Aspergillus oryzae untuk memecahkan pati menjadi glukosa yang dapat difermentasi. Nah, setelah kedelai diubah dari pati menjadi glukosa oleh jamur Aspergillus oryzae, kemudian dilakukan fermentasi oleh bakteri Pediococcus soyae dan ragi Saccharomyces rouxi
dan spesies Torolopis. Selain itu, kekuatan jasa teknik yang telah disebutkan di atas, banyak lagi kegunaan jasa teknik, misalnya untuk pembuatan tempe, bir, wine, minuman bersoda, dan lain sebagainya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan media, yang pertama yaitu bahan baku air. Konduktivitas air yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 25 μS per centimeter pada 25 derajat Celcius dan mengandung kontaminasi mikroorganisme yang tidak lebih dari 1000 CVU per mililiter. Nah, yang kedua yaitu penimbangan media pertemuan. Penimbangan sebaiknya dilakukan pada timbangan analitik dengan ketelitian yang kecil yaitu 0,1 gram dengan kapasitas lebih besar dari 2000 gram. Penimbangan tidak perlu dilakukan secara aseptis, namun tetap dalam keadaan bersih kecuali pada bahan yang tidak bisa diautoklav. Nah, pada bahan yang tidak bisa diautoklav, proses penimbangannya diperlukan proses secara aseptis atau dilakukan seminimal mungkin terkena udara bebas untuk meminimalkan terkenanya mikroorganisme. Nah, yang ketiga yaitu konsentrasi agar dan proses pelarutan agar. Konsentrasi agar biasanya itu 15 gram per liter yang digunakan untuk media padat. Kemudian untuk media yang semi padat itu menggunakan agar sekitar 7,5 hingga 10 gram. Sedangkan untuk media yang cair itu tidak sama sekali menggunakan pemadat atau agar. Kemudian ketebalan agar dan luas cawan yang digunakan. Ketebalan media yang terlalu tipis mempengaruhi faktor teknis dalam penanaman seperti ketahanan agar saat menerima tekanan spider atau saat digores loop dan kehilangan air karena menguap. Namun sebaliknya, media yang terlalu padat atau terlalu tebal tentu sangat pemborosan. Selanjutnya yaitu pengaturan pH. Nah, pH sebaiknya diukur sebelum disterilisasi yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan ketentuan pH menggunakan pH meter. Sehingga setelah proses sterilisasi media akan memiliki pH sesuai dengan persyaratan yaitu kurang lebih 0,2 pH unit. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai penyimpanan media jadi. Media jadi pada cawan yang telah siap pakai sebaiknya disimpan pada posisi terbalik dan ditumpuk tidak lebih dari 3 cawan atau dapat menggunakan Petri plate storage holder. Nah, selanjutnya yaitu mengenai inokulasi dan juga inkubasi. Nah, inokulasi atau inokulum adalah kultur mikroba yang diinokulasikan ke dalam medium pada saat kultur mikroba tersebut pada fase pertumbuhan. Sedangkan inkubasi merupakan masih antara inokulasi dan juga atau infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristik atau sampai terjadinya gejala penyakit yang khas yang ditimbulkan oleh jasa teknik patogen. Inkubasi atau fermentasi adalah proses memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Selanjutnya yaitu metode inokulasi jasa teknik. Ada 5 macam. Yang pertama yaitu metode tebar atau sebar, di mana teknik plate merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba dengan cara dipulas atau disebar di permukaan media agar. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba. Nah, kemudian ada teknik gores atau strict plate method, di mana teknik isolasi koloni bakteri dengan cara dilakukan dengan cara menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan media agar padat. Jadi menggunakan bantuan alat OC, kemudian OC-nya dicelupkan pada suspensi jasa teknik, kemudian digoreskan secara zigzag pada media agar. Kemudian pour plate method atau cara tabur. Teknik ini dilakukan dengan menginokulasikan media agar
medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan Petri steril. Jadi metode tabur ini dilaksanakan pada saat agar belum sepenuhnya memadat. Kemudian ada metode lapangan, di mana teknik ini dilakukan dengan cara membasahi seluruh permukaan agar dengan suspensi kuman atau jasa trenik. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan jasa trenik merata. Biasanya digunakan untuk uji kepekaan antibiotika dan uji jenis kuman dengan bakteriofaga. Kemudian medio tusukan, yaitu teknik inokulasi bakteri dengan cara menusukkan OC pada permukaan agar tegak. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi inokulasi. Di mana faktor-faktornya ada yang pertama suhu. Suhu merupakan faktor lingkungan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi aktivitas organisme. Mikroba dapat tumbuh dipengaruhi oleh perubahan suhu, meskipun bakteri pada umumnya tumbuh pada suhu di atas 36 derajat Celcius. Nah, atas dasar inilah mikroba dikelompokkan berdasarkan kisaran suhu pertumbuhannya, yaitu ada psikrofil atau penyuka dingin, mesofil penyuka suhu moderat, yaitu berkisar antara 40 sampai 50 derajat Celcius dengan suhu optimum 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ada bakteri termofil yaitu penyuka panas dengan suhu optimum yaitu 45 derajat sampai 70 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu oksigen. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai jenis mikroba di mana pertumbuhannya juga ada yang memerlukan ada yang memerlukan oksigen, ada juga yang tidak memerlukan oksigen. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen ini, mikroba dibagi menjadi 4 macam, yaitu mikroba aerob, di mana mikroba yang mempersyaratkan oksigen untuk tumbuh. Jadi mikroba aerob ini sangat membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Tanpa adanya oksigen, maka mikroba aerob ini tidak bisa tumbuh. Kemudian ada fakultatif anaerobik, yaitu mikroba yang dapat tumbuh pada suasana udara bebas atau tanpa udara. Jadi, fakultatif anaerobik ini merupakan suatu bakteri yang dapat tumbuh pada keadaan hampa udara maupun dengan udara bebas. Kemudian ada bakteri mikroba anaerob, di mana bakteri mikroba anaerob ini sangat tidak memerlukan oksigen, atau apabila ketika bakteri anaerob ini bertemu dengan oksigen, maka akan mengganggu pertumbuhannya atau malah sama sekali tidak tumbuh. Kemudian ada juga mikroba mikroaerofil, mikroba yang tumbuh baik bila ada sedikit oksigen, seperti halnya mikroba aerob dapat menggunakan oksigen dan menghasilkan energi dari proses reaksi kimia tersebut. Tidak seperti mikroba aerob, maka mikroba mikroaerofil ini tidak dapat tumbuh, tidak dapat tahan pada level oksigen antara 1 sampai 15%. Kemudian yang mempengaruhi selanjutnya yaitu adalah derajat keasaman atau pH. Masing-masing mikroba mempunyai ketahanan yang berbeda-beda terhadap pH-nya masing-masing. Kemudian ada tekanan osmotik. Osmosis adalah difusi antara dua larutan yang dapat bercampur sempurna yang dipisahkan oleh membran semi variabel sehingga konsentrasi dua larutan tersebut menjadi sama. Tekanan osmosis inilah tekanan minimum yang diperlukan untuk mencegah aliran larutan melintas membran. Tekanan ini dapat menyebabkan plasmolisis, sehingga jika tekanan ini melebihi batas, maka akan menyebabkan sel-sel yang ada di tubuh bakteri itu menjadi mati atau lisis atau keluar dari badan mikroorganisme. Kemudian yang terakhir yaitu ada nutrisi.
Seperti yang kita ketahui, setiap mikroba atau mikroorganisme itu memerlukan nutrisi-nutrisi tersendiri untuk dapat tumbuh. Jadi apabila nutrisi tersebut terpenuhi, maka mikroba akan dapat tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, jika nutrisi yang mereka butuhkan tidak ada atau tidak terpenuhi, maka tumbuhannya akan terhambat atau tidak dapat tumbuh sama sekali. Nah, kemudian mengenai perbedaan media dasar dan juga media inokulasi. Nah, media dasar seperti pada namanya adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lainnya yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya adalah nutrien bulk, kaltupepton, dan sebagainya. Nah, media dasar ini merupakan suatu media yang dasar yang nantinya dapat diolah lebih lanjut untuk digunakan pada suatu bakteri tertentu yang mempunyai kriteria nutrisi tersendiri. Kemudian untuk media inokulasi, sedangkan media inokulasi adalah media pertumbuhan mikroba. Maka media yang digunakan harus mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan oleh mikroba tersebut. Karena beragamnya persyaratan tubuh mikroba, maka harus dimengerti jenis-jenis nutrien yang disyaratkan oleh mikroba dan juga macam lingkungan fisik yang menyediakan kondisi yang optimum bagi pertumbuhannya. Jadi kalau media dasar itu merupakan bahan dasar untuk membuat media lainnya, sedangkan media inokulasi yaitu media yang terdiri dari campuran dari media dasar dengan nutrisi lainnya. Kemudian aplikasi pembuatan media yaitu pada bidang kesehatan seperti pada pembuatan vaksin. Pembuatan media dan penanaman jasa trenik merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan berbagai jenis mikroba. Nah, pada bidang kesehatan, penanaman dan juga pengembangan jasa trenik itu digunakan pada saat pembuatan vaksin. Kemudian pada bidang perkebunan dan juga pertanian, pembuatan media saat ini dikembangkan untuk membuat suatu tumbuhan yang dapat hidup pada berbagai jenis lingkungan. Kemudian pada bidang pangan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa banyak jenis makanan yang dibuat dari hasil fermentasi. Nah, dalam proses fermentasi itu memerlukan suatu jasa trenik untuk dapat mengolah bahan A menjadi bahan B. Kemudian untuk bidang industri, yang mengolah semua bahan tersebut memerlukan jasa trenik. Nah, itu tadi sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke partner saya, Randy. Terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Adi Pratama, NPM 1903-10123 dari grup B sesi C1. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari partner saya mengenai pembuatan media dan penamaan jasa trenik ya. Nah, media pertumbuhan bakteri. Apa sih yang dimaksud dengan media pertumbuhan bakteri itu sendiri? Media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Nah, suatu media dapat menumbuhkan mikroorganisme dengan baik. Biasanya itu harus memenuhi persyaratan yang ada, antara lain meliputi kelembapan yang cukup, pH yang sesuai, kadar oksigen yang baik, dan media ini itu wajib steril, dan media harus mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan mikroorganisme. Sehingga media ini tuh berperan khusus buat pertumbuhan si bakteri tersebut atau mikroorganisme tersebut. Jadi syarat-syarat dari media juga harus diperhatikan dalam pembuatan media untuk pertumbuhan bakteri. Nah, kita udah ngerti kan bahwa media itu digunakan untuk sebagai sarana untuk pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri. Nah, kegunaan apa sih secara umum? Yang pertama,
untuk tempat hidup jasad renik yang sekaligus memberi bahan makanan yang diperlukan oleh jasad renik itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu kegunaan dari media, yaitu sebagai pertumbuhan dan juga sebagai tempat untuk memberikan asupan nutrisi buat si bakteri supaya bisa berkembang biak. Nah, yang kedua, untuk membedakan macam-macam mikroorganisme, karena pada intinya kan ya, itu ada mikroorganisme yang hanya bisa hidup pada media-media tertentu. Jadi, kita harus dapat menyesuaikannya. Nah, jenis-jenis media itu ada apa aja sih? Sebenarnya jenis media itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama itu berdasarkan sifat fisiknya. Yang kedua itu ada berdasarkan komposisinya. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan tujuannya. Nah, kalau media padat ya, karena kalau medium berdasarkan sifat fisiknya itu ada medium padat, medium setengah padat, dan medium cair. Nah, medium padat itu apa sih? Di mana media itu mengandung agar ya 15% sehingga setelah didinginkan menjadi padat. Nah, itu biasa bisa disebut dengan medium padat ya, prosesnya seperti itu. Nah, medium setengah padat itu medium yang mengandung agar 0,3 sampai 4%. Jadi kandungan agarnya lebih rendah daripada medium padat sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair. Nah, pada medium setengah padat ini juga dikategorikan dari beberapa macam medium juga yang meliputi medium semi solid, medium solid dan juga medium semi solid ya. Kemudian ada medium cair. Nah, medium cair ini tuh bertujuan untuk mencegah atau menekan difusi oksigen, misalnya pada media nitrate broth, kondisi anaerob atau sedikit oksigen, meningkatkan metabolisme nitrat. Tapi bakteri ini juga diharuskan tumbuh merata di seluruh media. Itu untuk semi solid ya, pada medium setengah padat tadi salah satunya. Nah, untuk medium cair apa sih? Medium yang tidak mengandung agar, contohnya adalah kayak NP atau nutrient broth atau LP lactose broth. Itu merupakan contoh dari medium cair. Nah, kemudian berdasarkan komposisinya itu ada medium sintesis, yaitu medium yang komposisi zat kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti. Misalnya ada glukosa, agar, McConkey agar, seperti itu. Terus ada medium semi sintesis, yaitu media yang sebagian komposisinya diketahui secara pasti, misalnya PDA atau potato dextro agar yang mengandung agar, dextrosa, dan ekstrak kentang. Kemudian ada medium non-sintesis, yaitu medium yang dibuat dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, misalnya tomato juice agar, brine heart infusion agar, dan ada pancreatics extract. Nah, kemudian berdasarkan tujuannya ini lumayan banyak ya, ada medium untuk isolasi, merupakan medium yang mengandung semua senyawa esensial untuk pertumbuhan mikroba, misalnya nutrient broth atau broth agar. Kemudian ada medium atau media selektif atau penghambat, yaitu media yang selain mengandung nutrisi juga ditambah suatu zat tertentu sehingga media tersebut dapat menekan pertumbuhan mikroba lain dan merangsang pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Kemudian ada media yang diperkaya, yaitu media yang diperkaya adalah media yang mengandung komponen dasar untuk pertumbuhan mikroba dan ditambah komponen kompleks seperti darah, serum, dan kuning telur untuk pertumbuhan si mikroba. Kemudian ada medium untuk peremajaan culture, yaitu umum ya, media umum atau spesifik yang digunakan untuk peremajaan kultur. Kemudian ada media untuk menentukan kebutuhan nutrisi spesifik, yaitu media ini digunakan untuk mendiagnosa atau mendiagnosis atau menganalisis metabolisme suatu mikroba. Kemudian ada media untuk karakteristik bakteri, yaitu media yang digunakan untuk mengetahui kemampuan spesifik suatu mikroba. Kemudian ada media vensial, yaitu media yang bertujuan untuk mengidentifikasi mikroba dari campuran berdasarkan karakteristik spesifik yang ditunjukkan pada media vernisal.
Nah, itu merupakan dari beberapa pengertian ya, dan dari beberapa jenis media. Tapi pada dasarnya itu ada 3 ya, berdasarkan sifat fisiknya, komposisinya, dan tujuannya. Nah, dari masing-masing kategori tersebut ada beberapa macam ya. Nah, berdasarkan sifat fisiknya ada 3, komposisinya ada 3, berdasarkan tujuannya ada 7. Oke, kita lanjutkan tahap pembuatan media. Nah, tahap pembuatan media ini tuh yang pertama itu adalah pembuatan media HA atau nutrien agas ya. Di mana medium nutrien agas ini dibuat dengan cara penimbangan media Na 2,8 gram dan larutan dalam 100 ml aqueous kemudian dipanaskan di atas hot plate hingga homogeni, kemudian disterilkan pada autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam guna menghindari tumbuhnya mikroorganisme yang tidak diinginkan. Kemudian ada pengenceran ya. Pengenceran suspensi bakteri Bacillus sp kalau kita ingin mengembangbiakan bakteri tersebut ya, dilakukan pengenceran suspensi sebanyak 5 kali, yaitu 10 sampai 1, 10 sampai 2, 10 sampai 3, 10 sampai 4, dan 10 sampai 5 dengan NaCl fisiologi steril. Kemudian setelah kita udah membuat medianya, kemudian adalah penanaman ke media nutrien agar dengan metode spread plate. Jadi untuk metodenya itu ada beberapa macam, tapi ini salah satu contohnya adalah menggunakan metode spread plate, di mana siapkan alat dan bahan, tuang media atau WA, steril dalam petri dan biarkan membeku. Kemudian pipet oil mililiter pengenceran 10-4 ke dalam petri dish tersebut dan tebarkan media dengan menggunakan batang bengkok yang telah disterilkan alkohol dan dipijarkan dengan api pujan. Selanjutnya diinkubasi sampai suhu 37 derajat Celcius dan dilakukan pengamatan karakteristik koloni dan penghitungan jumlah koloni bakteri 2 kali 24 jam. Nah, kemudian ada metode tebar, tusuk, gores, dan tuang ya. Ini berdasarkan metode inokulasi jasa trenik. Nah, inokulasi itu apa sih? Inokulasi itu merupakan pemindahan bakteri ya dari medium yang lama atau medium ke medium yang baru. Nah, itu ada beberapa teknik ya. Itu metode yang pertama metode tebar, kemudian ada metode tusuk, metode gores, dan metode tuang. Metode tebar itu inokulasi itu disebarkan dalam medium batang sama dapat menginokulasi pinggiran kedua untuk dapat menjamin penyebaran bakteri yang merata dengan baik. Kemudian ada metode tusuk, di mana metode dengan cara meneteskan atau menusukkan ujung jarum ose yang di dalamnya terdapat inokulum kemudian dimasukkan ke dalam media. Kemudian ada metode gores, inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan petri dengan jarum pindah atau iop inokulasi. Kemudian ada metode tuang, inokulasi menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Metode ini memboroskan bahan dan waktu, namun tidak memerlukan keterampilan yang tinggi ya metode tuang itu. Apa sih syarat pembuatan media? Pasti penting ya syarat pembuatan media karena media kan merupakan tempat pertumbuhan bakteri. Kalau kita membuat media enggak sesuai dengan syarat, otomatis bakteri yang akan kita kembangbiakan akan mati atau nggak akan bisa hidup di media tersebut. Nah, apa yang perlu diperhatikan yaitu suasana media. pH sesuai yang dikehendaki oleh jasa teknik, juga suhunya. Karena pada masing-masing jasa teknik atau mikroorganisme itu memiliki karakteristik pH dan juga suhu yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu si jasa teknik atau mikroba ini nanti kira-kira akan hidup pada pH berapa ya, suhu berapa. Kita bisa search mengenai pH dan juga suhunya sesuai dengan perkembangbiakan hidupnya. Yang kedua adalah mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh jasa teknik. Nah, ini penting banget ya, mengandung bahan-bahan karena media ini kan merupakan tempat pertumbuhan bakteri ya, dan juga perkembangbiakan otomatis harus mengandung bahan-bahan makanan ya untuk menunjang pertumbuhan si bakteri tersebut. Untuk media padat, kekentalan harus memenuhi syaratnya sekali. Kemudian untuk keempat ya, media yang dibuat sebelumnya dipakai harus disterilkan. Nah, dengan tujuan supaya nggak ada bakteri-bakteri pengganggu yang tidak diinginkan ketika kita ingin mengembangbiakan salah satu bakteri. Nah, nutrisi di
nutrisi yang diperlukan mikroba ini apa sih dalam suatu media? Yang pertama, media harus mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk metabolisme sel, yaitu berupa unsur makro seperti ada CHONP dan unsur mikronya seperti FeMG dan unsur pelukan atau trace elemen lainnya. Sumber karbon energi yang dapat diperoleh berupa senyawa organik atau anorganik sesuai dengan sifat mikrobanya. Zat heterotrof memerlukan sumber karbon organik antara lain dari karbohidrat, lemak, protein, dan asam organik. Sumber nitrogen mencakup asam amino, protein, atau senyawa bernitrogen lain. Sejumlah mikroba dapat menggunakan sumber anorganik seperti urea. Nah, ciri-ciri kerusakan pada pembuatan media itu apa sih? Yang pertama, berkurangnya kapasitas pertumbuhan yang disebabkan oleh sterilisasi berlebih ya atau oversterilisasi, pencarian yang berulang dan dari media padat tercampur dengan garam-garam logam, dan salah satu penggunaan moralitas larutan yang dapat merubah pH-nya. Penyusunan kekentalan disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Kerusakan ketiga, warna menjadi keruh, disebabkan oleh sterilisasi berlebihan akibat terjadi karamelisasi karbohidrat dan pemanasan yang tidak merata. Jadi sterilisasi harus tetap diperhatikan ya, jangan sampai over sterilisasi. Perubahan pH disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencampuran yang tidak merata, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai, menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan pemanasan yang berulang. Pengendapan ya disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur tinggi, dan bahan-bahan yang dipakai tidak sesuai. Nah, dari kelima ini ya, kerusakan pada media ini sebagian besar disebabkan oleh oversterilisasi. Jadi sterilisasi ini harus diperhatikan, jangan sampai oversterilisasi. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, grup B, sesi C1, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri untuk pemaparan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.